Hai Moms, kita jumpa lagi di Katanas, tempat untuk mendengarkan dan didengarkan. Ini saya udah buka nih tentang apa yang mesti kita lakukan pada saat kita menjadi korban, kita menjadi pelaku cancel culture seperti cerita di episode-episode sebelumnya, atau kita menjadi anggota dalam sebuah komunitas. Bagaimana sih kita mesti bersikap untuk melakukan ini? Nah, kalau misalnya moms menjadi korban dari cancel culture, ambil jeda dulu ya dari sosmed, nggak usah dibuka-buka. Mau ada notifikasi juga biarkan saja dulu. Karena kalau kita nggak nyari, nggak kelihatan juga kan apa kalimat-kalimat jahat orang yang dilontarkan kepada kita. Atau kalau moms ketika menjadi korban, cari teman-teman dan lingkungan yang bisa mendukung dan memberikan empati sehingga kita bisa memberikan klarifikasi. Nggak apa-apa kalau jumlahnya cuma 2 orang, yang penting kita sudah memberitahu mana yang benar kondisi kenyataannya seperti apa. Tapi ini juga mungkin ada waktu yang dikasih sama Allah ya buat jadi bahan evaluasi diri. Kenapa ya ini kejadian sama saya? Apa ya yang udah saya lakukan? Saya berkata apa ya kemarin sampai akhirnya saya dikucilkan dari masyarakat. Nah, kalau misalnya moms menjadi pelaku cancel culture atau pengucilan ini, cek dulu faktanya. Jangan ikut-ikut menyebarkan sesuatu karena memang lagi viral, ikut komen, ikut menceritakan. Karena itu jatuhnya menjadi gosip, gibah, dan ujungnya manfaatnya apa buat kita? Apakah hidup kita akan menjadi lebih bahagia ketika kita melakukan hal ini? Kan enggak. Jadi udah cek dulu faktanya. Kalau kita membuka aib seseorang, jangan lupa moms, kita semua punya aib. Masalahnya adalah kebetulan aja aib kita belum dibuka. Empatilah terhadap si korban. Karena empati itu kan gak bisa dikasih, gak bisa diajarkan ya. Empati itu mesti diraih dan kita berproses sendiri untuk mendapatkan kesadaran itu. Maka kalau kita latihan berempati, ujungnya kita akan lebih menjadi bijaksana ketika kita menua usianya. Kritik itu berbeda moms dengan menghujat. Karena ada dasar datanya. Selalu saya diingatkan sama orang-orang yang lebih baik kehidupannya. Adab dulu, baru ilmu. Jangan kita merasa kita banyak ilmu pengetahuan, maka kita melupakan adab. Kalau misalnya kita menjadi anggota komunitas, apa sih yang mesti kita lakukan? Yuk, kita menjadi penebar virus kebaikan. Buat lingkungan yang mendukung. Beda pendapat kan gak apa-apa ya. Pernah ingat kan ada kalimat sepakat untuk tidak sepakat? Kalau gak sepakat bukan berarti kita mengucilkan orang. Pertemanan tetap jalan. Jauhi judgement. Karena solusi beda dengan hanya bisa menyalahkan orang lain. Kalau kita memberikan kritik, kita mesti satu paket dengan jalan keluarnya. Karena itu bedanya punya pemikiran kritis atau hanya sekedar si tukang kritik. Jadi kesimpulannya apa? Ini Katanas ya moms. Sebelum kita melakukan share, komen, atau penghakiman, yuk kita posisikan diri dulu di posisi mereka. Memang cancel culture sedang tren saat ini. Tapi kindness is timeless. Ini Katanas. Kata moms gimana?